Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Hamid Al-Kabir, NPM 243111021 dari Universitas Teknokrat Indonesia, Program Studi Sistem Informasi 24A. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Dasar-dasar Akuntansi yang diampu oleh dosen Ibu Wulan Reski Amalia, SAK, MAK. Materi tugas yang akan dibahas kali ini adalah tentang neraca saldo. Pengertian dari neraca saldo dan fungsinya. Neraca saldo merupakan ringkasan akun-akun dalam buku besar yang menunjukkan saldo debit dan kredit pada periode tertentu. Neraca saldo juga berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan neraca. Kemudian tujuan dan fungsi neraca saldo itu dibagi menjadi 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu menunjukkan saldo akun. Yang kedua memeriksa kesalahan. Yang ketiga dasar penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah memudahkan analisis. Komponen yang pertama adalah neraca saldo menampilkan saldo debit dan kredit dari setiap akun dalam buku besar, sehingga memudahkan dalam menelusuri saldo akhir setiap akun. Komponen yang kedua, dengan membandingkan total debit dan kredit dalam neraca saldo, kesalahan pembukaan dapat terdeteksi lebih mudah. Komponen yang ketiga, neraca saldo menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Dan komponen yang terakhir adalah informasi yang disajikan dalam neraca saldo dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Kemudian masuk lagi ke dalam komponen-komponen neraca saldo, yaitu komponen yang pertama adalah akun aktiva, yang kedua akun pasifa, yang ketiga adalah akun laba rugi. Apa sih akun aktiva itu? Akun aktiva adalah akun yang menunjukkan sebuah aset yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, dan peralatan. Dan akun pasifa sendiri menunjukkan kewajiban perusahaan seperti utang, modal, dan laba ditahan. Dan akun laba rugi sendiri menunjukkan pendapatan dan biaya perubahan yang berpengaruh pada laba atau rugi. Proses penyusunan neraca saldo yaitu yang pertama adalah pencatatan transaksi, yang kedua posting ke dalam buku besar, yang ketiga penjumlahan saldo, yang terakhir adalah pembuatan neraca saldo. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi. Transaksi keuangan dicatat dalam jurnal umum yang berisi informasi tentang tanggal, jenis transaksi, dan akun yang terlibat. Kemudian posting ke dalam buku besar. Informasi transaksi dari jurnal kemudian dipindahkan ke buku besar yang merupakan catatan terperinci untuk setiap akun. Dan kemudian seterusnya penjumlahan saldo. Saldo debit dan kredit dari setiap akun dalam buku besar dijumlahkan untuk menentukan saldo akhir masing-masing akun. Dan yang terakhir adalah pembuatan neraca saldo. Neraca saldo disusun dengan mencantumkan semua akun beserta saldo debit dan kredit masing-masing akun. Analisis neraca saldo itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama analisis rasio, yang kedua analisis tren, yang ketiga ada analisis perbandingan, yang terakhir adalah analisis kritis. Analisis rasio sendiri adalah keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan data dari neraca saldo. Rasio-rasio ini membantu dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Dan analisis tren menghubungkan data neraca saldo dengan periode sebelumnya, dapat membantu melihat tren dan perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Dan analisis perbandingan membandingkan data neraca saldo dengan perusahaan sejenis atau data industri dapat memberikan informasi yang berharga. Dan analisis kritis
Mencari informasi yang tidak wajar atau tidak masuk akal dalam neraca saldo dapat mengungkap potensi kesalahan atau manipulasi. Dan di neraca saldo sendiri itu terdapat koreksi kesalahan dalam neraca saldo. Koreksi kesalahan dalam neraca saldo dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identifikasi kesalahan, yang kedua koreksi kesalahan, yang ketiga pembuatan neraca saldo baru. Yang pertama identifikasi kesalahan, mencari dan mengidentifikasi kesalahan dalam neraca saldo, seperti kesalahan pencatatan dan kesalahan posting. Yang kedua koreksi kesalahan, mengoreksi kesalahan dengan membuat jurnal koreksi atau melakukan posting ulang yang benar. Kemudian pembuatan neraca saldo baru, membuat neraca saldo baru yang telah diubah berdasarkan koreksi yang telah dilakukan. Dan peran neraca saldo dalam laporan keuangan yaitu ada itu laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas. Laporan laba rugi, neraca saldo digunakan untuk menghitung pendapatan, biaya, dan laba rugi. Kemudian ada neraca saldo digunakan untuk menentukan saldo akhir aktiva dan pasiva dan ekuitas. Dan laporan arus kas, neraca saldo dapat memberikan informasi tentang perubahan saldo akun yang berkaitan dengan arus kas. Kesimpulan dan sarannya, neraca saldo merupakan dokumen penting dalam akuntansi yang berfungsi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Ketelitian dalam membuat neraca saldo sangat penting untuk memastikan keakuratan dalam laporan keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.